Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran Naushorof dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul di kelas 4. Insyaallah kita akan membahas latihannya terlebih dahulu yang dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu maf'ul fih dan maf'ul li ajlih ya. Silakan nomor 1, siapa dulu? Enggak, Pak Relius. Makasa Sulaimanu fi Jakarta sahun. Ya. Artinya Sulaiman telah tinggal di Jakarta 1 bulan. ya. Makasa bil madi mabni fathah Alal fathi, mabni alal fathi. ya. Sulaimanu fa'il ya, marfu, tanda marfunya dhamma. Fi harfu jar Mabniun ala mabniun ala sukun. ya. Jakarta majrur majrur bi fi wa alamatu jarihi alamatu jarihi kasratun kasrun muqaddaro ya, karena ibu nak kemana? Ibu dengan ibu itu ibu. Syahron maf'ul fi mansub, maf'ul fi zarfu zarfu syahron apa bulan zaman ya, mansub alamatu nasbihi fathah ya. Kemudian Kang Rizky saat Abu ila suki godan. Artinya Saya saat kabul saat Abu apa? dia akan pergi. Kalau A itu siapa? Saya akan pergi. Saya akan pergi ke pasar besok. Saat kamu fiil Sa itu huruf ya. huruf besok. Ya, sa itu apa namanya? Tanda fiil. Huruf ya, harfun. Untuk lil istiqbal ya. Istiqbal menunjukkan akan datang. Jadi sa huruf itu. Ya, harfun lil istiqbal. Istiqbal. Adhabu maklum fi'il mudhari ada marfu tanda marfunya dhamma. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya fa'ilnya dhamir mustatir wujuban ya, takdiruhu ana. wujuban Takdiruhu ana. Ila huruf jar. Mabniun ala kasri la mahalla lahu minal i'rab. Suki
Ya, majrur bi ila, majrur oleh ila, tanda majrurnya walamatul jari kasratu. Majurnya kasroh. Ya, godan Godan maf'ul fi. maf'ul fi zarful zaman Mansub mansub walamatun nasbihi fathah. Bu dia mana? Pada Leo nomor 3. Ukimat. Ya, majul, fil majul. Usbu'an. Artinya Telah diadakan daurah 1 minggu. Ukimat fil madi. majul. Fil madi majhul. Marfu, tanda marfunya Kalau fi'il madi tidak murab, Pak. Fi'il madi mabni. mabni ala al-fatih la menanum. Ya, huruf taknya Tanya tak tanis taknis. akan muannas gitu. Dauratu naibul fa'il, tanda fa'ilnya marfu. dia adalah marfu'un walamatu rafi'i gitu. Ya. Walamatu rafi'i dhammatun dhahiratun. Usbu'an maf'ul fi zarful zaman. Zarfu zaman. Nah, dia Mansub. tanda mansubnya fathah. Ya. Nomor 4 siapa? Sang Rizky lagi, silakan. Hah? Nomor 4 apa dibacanya? Yashraful mudarrisu Nah, amama talamidi. Ya. Artinya guru menjelaskan di depan murid-murid. ya. Yashrahu Yashrahu fi'il mudhari ma'lum. Kalau fi'il mudhari berarti murab atau mabni? Murab. Murabnya apa? Marfu. Tanda marfunya Al-mudarrisu fa'il. Marfu tanda marfunya Amama maf'ul fi zarful makan ya. di depan. Mansub tanda mansubnya fathah. Fathah. At-talamidi Jadi apa? Kalau setelah zorob jadi apa yang majrurnya? Di depannya menjadi mudhof ilaih majrur ya. Ada majrurnya kasroh. Kasroh, tanda majrurnya kasroh. Ya matasir dan jama taksir dari tilmid ya. Tanda majrurnya kasroh. Nomor 5. Enggak. Kola yang tenang kola bu. Do artinya apa do? Kolam. Letakkanlah pensil. Ya pelaku kan meletakkannya, letakkan. Yang meletakkan siapa? Fa'il itu pelaku. Pelaku dari pekerjaan. Jadi sebelum kita nentuin apakah fa'il, apakah maf'ul bih harus diamati dulu artinya. Fa'ilnya berarti letakkanlah olehmu pulpen. Iya berarti. Kalau pulpennya berarti apa? Jadi apa? Hah?
Kok naibul fa'il? Kalau naibul fa'il, fa'ilnya harus dihilangkan. Kan fa'ilnya ada. Letakkanlah oleh kamu pulpen. Berarti pulpen tuh posisinya apa? Kalau kamu kan pelaku, subjek. Pulpennya berarti apa? Objeknya. Berarti maf'ul bi. Maf'ul bi itu berarti harus dibaca mansub. Tanda mansubnya fathah. Ya. Artinya di dekat buku. Ya, berarti do itu fi'il apa? Fi'il amr itu pasti mabni, mabninya ala sukun. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir. Fihi wujuban. Ya, kenapa wujuban? Karena nggak bisa diganti dengan zahir anta, karena harus mustatir. Ya. Takdiru anta ya. Kolama. Bukan maf'ul bi mansub. Tanda mansubnya wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Inda maf'ul bi tarku makan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Ya. Wa huwa mudhaf ya. Jadi wa huwa mudhaf ini memang kalau di depannya mudhaf ilaih ya setelah zorob yang majrur kasroh berarti dia jadi mudhaf, huwa mudhaf ya. Daftarinya mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf. Ya boleh mau disebut gitu atau enggak disebut juga enggak apa-apa. Majrur mudhaf ilaih majrur wa alamatun jarihi kasroh. Ya, jadi dalam membaca dan menentukan i'rabnya itu kita harus tahu dulu maknanya. Dari mana itu kita bisa menentukan ya, apakah posisinya dia sebagai pelaku, fa'il ataukah sebagai maf'ul bih ya. Kalau fa'il tidak ada, fi'ilnya majhul berarti menjadi naibul fa'il. Ya, lalu kalau keterangan waktu berarti zarfu zaman, keterangan tempat, zarfu makan gitu ya. Memang dilihat dari segi makna. Kalau tidak tahu maknanya ya tidak bisa menentukan i'rabnya. Ya, pasti salah. Ini boleh ditambah itu terjemah. Boleh ditambah pakai itu. Yang mana? Katakanlah olehmu pulpen itu boleh gitu. Boleh. Letakkanlah pulpen itu boleh. Karena kan di situ lamanya sudah tertentu, ya kan, sudah diketahui ma'rifah, sehingga pulpen itu berarti sudah diketahui pulpen yang mana, boleh. Berikutnya latihan maf'ul li ajli nomor 1, silakan Pak Darius. Katabat Maryam murrisalatan. Apa itu? Ada li, itu li. Adli. Kalau setelah li huruf jar berarti Ya, katabat Maryamu li risalati gitu. Katabat Maryamu risalati. Risalata jadi apa, Pak? Posisinya maf'ul bih, objek. Li ummiha, Pak. Li ummiha. Ya, itu li itu huruf jar. Umminya majrur ada li, jadi li ummiha terus Saukon laha. ya, artinya Maryam telah mengirim surat, menulis surat ke ibunya karena dia rindu kepadanya. Nah, gitu. Iya. Katabat fil madi Mabniun alal fathi gitu ya. dalam hal lahum menjadi rob.
huruf ta-nya tanis. Maryamu fa'il marfu tanda marfunya doma ya. Arisalata maf'ulun bih. Dia mansub, tanda mansubnya fathah. Ya. Abu Jar Mabni alal kasri. Ummiha. Ummiha ya. Umminya Ummi isim majrur ya, majrur oleh li. Ya. Ha domir ya, domir mutasil bersambung mabniun ala sukun bimahali jarin ya, bimahali jarin mudhof ilaih ya, sehingga tadi umminya kan mudhof ya. La syauqan maf'ul li li ajli yang mansub tanda mansubnya fathah. ya. Laha la huruf jar Ya. mabni alal fathi gitu. Lam lahu bidang i'rab gitu. Ya, hanya domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhofun ilaih. bilam bukan bilami oleh lam majrur oleh huruf lam lam gitu. ya, lamnya huruf jar kan. Ya, bagus. Jadi yang jadi maf'ul ajrinya syauqan ya, karena rindu, menunjukkan alasan perbuatan ya. Jadi kenapa Maryam menulis surat? Ya, alasannya karena dia rindu. Itu maf'ul ajri. Maf'ul ajri itu setelah disebutkan suatu pekerjaan, disebutkan alasannya mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Itu namanya maf'ul ajri. Nomor 2, Kang Rizky. Minallahi ya, artinya orang-orang yang sholat ya, ya, al-musalluna orang-orang yang sholat. orang yang sholat Menangis ya. Khaufan karena takut minallahi kepada Allah. pada Allah. Yabki fi'il mudhari maklum Ya, marfu karena marfunya itu kan ada huruf ilat di akhir ya, huruf ya mutal akhir ya. Kalau huruf terakhirnya huruf ilat berarti tanda marfunya apa? Kan tanda marfu itu kan doma ya, tapi ini tidak bisa nampak ya kan, berarti disebut doma muqaddaro alal ya'i, di atas ya'i, terhalang dari nampaknya, mana amin zuhuriha sikol karena berat ya. Kalau ya wawu itu berat, tapi kalau alif itu ta'adur karena tidak bisa alif itu berharokat, tidak bisa, sehingga terhalang ta'adur. Kalau wawu iya sebenarnya bisa, cuman berat, sehingga yang menghalangi dia untuk nampak itu berat, bukan tidak bisa tapi berat. Musalluna fa'il marfu dan yang marfunya wawu, kenapa? karena dia jamak muzakkar salim. Ya. Khaufan maf'ul li ajli mansub karena mansubnya fathah. Min Misal. Mabni fathah sukun. Allahi Abdul Jalalah majrur bimin ya, majrur oleh min, tanda majrurnya kasroh ya. Jadi yang
Musalluna fa'il marfu wa alamatu rafihi al-wawu. Nah, kalau misalnya tanda i'rabnya bukan tanda asli, maka harus dijelaskan alasannya. Ya, kalau tanda aslinya kan marfu, yang namanya domah kalau marfu. Nah, ini wawu, kenapa? Karena ini isim jama' mudzakkar salim. Ya, jadi harus dijelaskan alasannya. Marfu'un wa alamatu rafi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena dia jama' mudzakkar salim. Ya, jama' mudzakkar salim, tanda marfu'nya wawu. Musalluna. Nomor 3 ya, silakan. Siapa? Bu, dia. Ya, silakan. Ukila apa artinya? Doipu apa artinya? Tamu dimakan. Enggak. Gimana ibu kalau ibu membaca, apakah membaca marfu maklum dengan majul itu dilihat artinya, Bu? Masa tamu dimakan sih, Bu? Ibu kejam nih. Enggak. Kira-kira gimana artinya? Yang namanya tamu itu cocoknya jadi apa, Bu? Jadi objek atau subjek? Tamu itu makan atau dimakan, Bu? Berarti kalau misalnya makan, harusnya Ibu baca itunya fiilnya gimana? Ya maklum. Sehingga doibnya jadi fa'il. Ya gitu. Ya, kalau doibu, ya artinya telah makan sedikit. Ini nggak disebut makan apa, penting makan aja. Ya, jadi tamu makan sedikit hayaan karena malu dari sahibul bait apa, Bu? Tuan rumah. Iya. Ya, kala fi'il apa? Iya, iya. Toipu. Ya. Kamu memakan sedikit. Jadi apa berarti? Sebenarnya ini belum dipelajari ya. Jadi ini jadi maf'ul mutlak nanti ya. Tapi dia sebagai sifatnya ya maf'ul mutlak aslinya itu dibuang. Karena maf'ul mutlak itu berasal dari masdarnya. Ya, jadi akala doipu aklan qalilan, asalnya begitu. Ya. Tamu makan ya makan dengan makannya yang sedikit. Jadi asalnya akala doipu aklan qalilan. Nah, akala itu maf'ul mutlak. Jadi nanti dipelajari maf'ul mutlak itu yang menyebutkan masdar setelah fi'ilnya. Sedangkan qalilannya sifat dari aklannya. Nah, karena aklannya dibuang, ya qalilannya jadi menggantikan aklan. Ya, dia menjadi maf'ul mutlak. Qalilannya itu. Ya, maf'ul mutlak itu mansub ya. Wa alamatun nasbihi fathah.
Ya. Mabniun ala sukun. Ya, jadi ini yang jadi maf'ul ajlinya hayaan karena malu. Jadi untuk menentukan maf'ul ajli itu harus ditanyakan mengapa. Ya, tamu makan sedikit. Mengapa? Hayaan karena malu. Jadi maf'ul ajli itu menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa. Karena dia sebagai alasan. Ya, jadi tadi Bu, kita harus melihat maknanya kalau ada fi'il lalu di depannya isim. Ya. Itu kita harus memikirkan kira-kira isim itu harus dilihat dulu maknanya. Itu cocok jadi pelaku atau jadi objek dari fi'il tersebut. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya cocok jadi pelaku ya sudah, kita baca maklum fiilnya. Kalau ada ibu begitu. Kalau misalnya isim ini cocoknya jadi objek dari fiil ini. Misalnya akala al-hubzu, misal al-hubzu kan roti. Yang namanya roti kan cocok jadi objek dari makan. Tidak mungkin roti memakan. Nah, kita lihat kalau dia cocok jadi objek, lihat kira-kira fa'ilnya ada atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti kita baca mansub maf'ul bih. Fa'ilnya misalnya akala Muhammadun al-hubza. Itu jelas. Kalau misalnya akala terus di sini al-hubzu ya atau al-hubza misalnya. Jadi berarti kan tidak ada yang zahir, tidak ada yang zahir failnya. Ya, nah bisa aja kita membaca domir, failnya domir huwa. Tapi kita ketika membaca maklum lalu failnya domir, kita harus tahu domir ini kembali kemana. Di belakangnya ini di huwa itu siapa? Kalau misalnya sebelumnya belum ada pembicaraan, tidak ada tempat pengembalian, maka harus dimajulkan. Artinya tidak diketahui pelakunya. Sehingga kita baca misalnya ukilal hubzu. Ya, roti telah diterima. Kalau failnya tidak ada. Jadi dicari dulu failnya. Pertama yang zahir, yang secara zahir ada tidak. Kalau ada ya baca yang zahir. Kalau misalnya tidak ada domir, ya kan? Nah, ketika kita mau menentukan domir, dia kembalinya kemana? Ada atau tidak? Kalau misalnya ada ya baca akala berarti failnya huwa. Kalau misalnya di domir ini nggak tahu kembalinya kemana, tidak ada sebelumnya, otomatis harus dimajhulkan. Artinya failnya tidak disebutkan. Begitu Bu caranya. Jadi betul-betul kita harus mengamati dulu ya. Kemudian nomor 4. Nah, ini tanya nih di sini deh. Akala di sini deh boleh dikata tambahannya gitu, hanya sedikit gitu. Tamu memakan makanan yang sedikit. Ya boleh hanya, kalau hanya ya hanya sedikit ya boleh. Jadi kan ditanya hanya sedikit, apa sedikit kan gitu. Gitu. Ya, boleh. Ya, berikutnya nomor 4. Yasudduna an sabilillahi hasadan min indi anfusihim. Ya. Anfusihim. Artinya yasudduna mereka menolak ya? menghalang-halangi Mereka menghalangi an di sini apa? dari ya ansabilillahi jalan Allah ya karena hasad ya atau dengki min indi anfusihim dari diri mereka sendiri, dari sisi diri mereka sendiri
Ya, bisa. Ya sudu. Suduna fi'il apa? Suduna fi'il mudhari ma'lum marfu. Ya, marfu, tanda marfunya Subutun. subutun nun ya. Jadi nunnya ada subutun nun. Fa'ilnya Fa'ilnya wawu jamaah. wawu jamaah. Jadi wawu jamaah fa'il mabni dulu ya, kita katakan wawu jamaah mabni domir. Domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun ya. An huruf jar. ya. Mabni ala sukun. Hmm. Terus sabili Sabili majrur bi an majrur karena an ya bi an. ya. Wallahi majrur karena Jadi wa alamatu jarihi kasroh. kasroh. Wa huwa mudhof. Ya, Allahinya Wallahi mudhaf lain. ya. Mudhof ilaih majrur wa alamatu jarihi Kasroh. kasroh. Asadan maf'ul li ajli mansub dan mansubnya fathah. Fathah Min huruf jar mabni ala sukun. Indi enggak, karena ada min ini. jar Jadi dia dimajrurkan oleh min ini ya. itu bukan zorof. Secara makna dia zorof, cuman karena didahului oleh huruf jar jadi majrur oleh huruf jar, tidak mansub. Gitu. Ya. Secara makna mah tetap zorof, cuman Ya yang tadi pertanyaannya di yang sebelumnya, berarti yang tadi juga di Jakarta juga sama Sorok juga artinya? bukan. Kan kalau zarfu makan itu ya harus yang mubham, Mbak. Kalau itu kan khusus, jadi tempatnya sudah diketahui Jakarta. Kalau yang termasuk zarfu makan, sebagaimana yang sudah dijelaskan itu adalah sim-sim yang mubham yang belum jelas, yaitu menunjukkan arah di depan, di belakang, di samping. Kalau tempat-tempat di masjid, di mana itu bukan termasuk zarfu makan. Tapi kalau ini sini dia Majrur bimin ya, wal mutujarihi kasro. karena majrur anfus Yang fusinya jadi apa? Si Setelah zorob apa? Isim setelah zorob kalau majrur. jar jar Mudhof ilaih. pilih lagi ya, di udah pilihnya dua gitu. Enggak, anfusi mudhof ilaih. Oh ini abu yang Iya. anfusi jar ya Mudhof ilaih majrur. Tanda majrurnya kasro. hibnya Mudhof ilaih lagi. Pilih lagi ya. lagi dia sih Di dalamnya. anfusnya jadi mudhof juga jadi mudhof ilaih. Iya gitu. Jadi indi mudhof, anfusi mudhof ilaih dari indi. Nah, anfusi jadi mudhof lagi, himnya jadi mudhof ilaih dari anfusi gitu. Tapi himnya kan domir mutasil ya, mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Tapi mahali kalau mabni. Nomor terakhir 5. Nomor 5 siapa? Ya, artinya ya. Ya. Mabniun ala sukun. Wa alamatu jarihi
kasrotun muqaddarah alal alif. Kan ini alif. Ya, mana min zuhuriha ta'adur. Terhalangnya itu karena uzur. Karena alif tidak bisa berharokat. Alif itu selalu sukun. Wa alamatu jari kasrotun muqaddaratun. Tapi dia tetap dunia terus ya. Mau nasab mau. Iya, karena kan muqaddarah, alif selalu sukun sehingga tanda i'rabnya adalah harokat yang diperkirakan. Marfunya berarti dhamma muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah. Muqaddarah semuanya. Dia maksur, termasuk maksur. Maksud. Iya. Dia bingung. Isim yang berakhiran Maksudnya alif begini. enggak harus begitu. Oh, nggak harus begitu. Alif biasa juga bisa. Oh, kira-kira harus begini. Enggak Yang harus alif begitu. gitu ya. Alif berakhiran alif. Bingung ini apa? Tahu ini maksudnya begini aja. Ya, worobannya Godoban maqulun li ajli mansubun wa alamatul nasbihi fathun wa hidatun fi akhirih. ya. Li harfu jadid la mahala lahu min al-i'rab. Mabniun alal kasri. 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 Ahlinya Ahli ismun majrurun bil lami. Jadi kita harus ngerti dulu posisinya. Wa huwa mudhaf. ya. Al-maksiyati mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi. Wa alamatu jarihi. Wa alamatul jarihi kasratun hidatun fi akhirih. Ya, betul. Jadi kita kalau yang ada kita berharokat gini yang bunyi gini kita harus mengartikannya lebih jelas dulu gitu. Iya. Jadi posisinya apa gitu. Perlu diartikannya apa. Kalau dia bil madi majul atau malunya harus jelas gitu. Harusnya kita harus mengamati dari segi mananya. Jadi jelas fa'il atau Iya. nah, Gitu. Allahu fa'il ya, berarti harus membaca anzala maklum. Kayaknya maklum. tadi ini dari anzala itu. Anzala wazannya af'ala, menurunkan, Ya, bukan turun. Kalau turun nazala. af'ala. Nah, baik. Berikutnya ya, sebelum berlanjut kepada struktur kalimat dan kedudukan i'rab berikutnya, ada baiknya kita mempelajari bagaimana cara meng'irabkan. Meng'irabkan artinya menjelaskan kedudukan setiap kata, baik kata tersebut i'rab murab maupun mabni. Jika kita telah memahami kedudukan i'rab suatu kata lalu mengetahui tanda i'rabnya sesuai isim murab kata tersebut ataupun berupa isim mabni dengan keadaan mabninya, sebagaimana telah kita pelajari dalam 5 pembahasan sebelumnya, kita tinggal merangkaikannya dengan menggunakan bahasa Arab. Namun jika meng'irabkan dengan bahasa Arab ini dirasa sulit, tidak mengapa kita menjelaskannya dengan bahasa Indonesia, karena yang terpenting adalah memahami kedudukan i'rab suatu kata yang terdapat di dalam berbagai struktur kalimat. Ya, kalau lebih mudah dengan bahasa Arab kalau sudah paham. Ya, nah di sini ada berarti harus tahu cara meng'irabkan fiil, meng'irabkan isim dan meng'irabkan huruf. Ya, pertama meng'irabkan fiil ya, fiil madi maklum yang bersambung dengan domir mustatir. Ya, kita harus kembali lagi mengingat pembelajaran domir. Domir yang bersambung dengan fiil, khususnya yang kedudukannya marfu ya, menjadi fa'ilnya. Itu ada yang mustatir, ada yang baris ya. Mustatir itu tersembunyi. Kalau dalam fiil madi dia hanya dua, hanya fa'ala dan fa'alat, huwa dan hiya. Dan dia jawajan mustatirnya. Coba dibaca bareng-bareng. Najaha fi'lun Fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalahu minal i'rab. Kalau meng'irabkan fi'ilnya saja begitu udah, fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalallahu minal i'rab. Nanti kalau meng'irabkan fa'ilnya itu kan berarti meng'irabkan isim bukan fi'il. Isimnya nanti di bawah ada di berikutnya.
merobkan isim. Nah, ya. Kemudian menggunakan fi'il madhi ma'lum yang bersambung dengan domir baris. Khoroju. Ya, bareng-bareng. Khoroju fi'lun madhi mabniun ala dhammi litisalihi bi wabil jama'ah. Ya, jadi fi'lun madin mabniun ala domina ini kalau bersambung dengan domir yang baris itu artinya nampak oleh huruf-huruf ya, huruf-huruf tertentu yang menggantikan domir ya, ada aliful isnain ya, horoja aliful isnain. Kalau fiilnya mabni ala fathi itu memang asal mabninya fiil itu fathah alal fathi, sehingga tidak perlu dijelaskan alasannya kenapa. Ya. Tapi kalau misalnya tidak alal fathi, nah baru dijelaskan alasan. Misalnya horoju. Ya, dia kan huruf jimnya, jadi dilihat huruf yang terakhir, yang ketiga, huruf asli, bukan huruf tambahan ya. Huruf jimnya. Jimnya kan domah. Jadi mabniun ala domi. Nah, karena dia mabniun ala domi, dijelaskan alasannya kenapa litisolihi, karena bersambung biwawil jamaah dengan waw jamaah, itu waw. Ya, jadi itu menyesuaikan dengan waw jamaah. Ini fi'il madhi ini mabninya itu aslinya fathah gitu. Secara asal fathah. Fathah. Iya. Kalau bukan fathah berarti harus ada alasannya. Alasannya. Iya. Kemudian fi'il majhul bareng-bareng. Ukila fi'lun madin majhulun mabniun 'alal fathi la malalahu minal i'rabi. ya, jadi kalau yang majhul tinggal ditambah majhulun, fi'lun madin majhulun, kesananya mabniun sama. Ya. Kemudian nanti tadi yang bersambung dengan baris ada yang mabni ala dhammi ya, karena bersambung dengan waw jamaah. Horoju ya, horojat. Kalau itu kalau mabni ala fathi tidak usah dijelaskan alasannya. Horojata, horojna. Nah, horojna mabni ala sukun karena bersambung dengan nunul inas. Jadi mabniun ala sukun litisolihi binunil inas. Jadi tinggal diganti wawul jamaahnya. Binunil inas. Lalu yang horojta, horojtuma, horojtum, horojti, horojtuma, horojtuna, horojtu, horojna itu semuanya sama, litisolihi bidomiri rof'in mutaharik. Karena bersambung dengan domir rofa mutaharik. Itu nama-nama domirnya saya tulis di halaman 114, macam-macam domir mutasil baris. Halaman 114 ya, nama-nama domirnya ada aliful isnain, yaitu fa'ala, fa'alata, itu yang aliful isnain. Ada waw jamaah, fa'alu, yaf'aluna, taf'aluna, if'alu. Jadi baik di fi'il madhi, mudhari dan juga amr. Nunul inas atau nunun niswah, fa'alna, yaf'alna, taf'alna, if'alna, itu nunun niswah atau nunul inas. Yaul mukhatabah, taf'alina di fi'il mudhari, if'ali di fi'il amr. Dhamiru raf'in mutaharik tadi itu ta, ti, tu, na. Fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'altum, fa'altuna, fa'alna. Itu namanya dhamir raf'in mutaharik. Ya, jadi mabniun ala sukun litisolihi karena bersambung bi dhamiri raf'in mutaharik dengan dhamir rafa mutaharik. Lalu yang fa'altum mimnya itu adalah alamatun li jam'i zukur, sebagai tanda untuk jama' mudzakkar. Mimnya itu fa'altum. Fa'altunna, nunnya itu alamatun li jam'il inas, sebagai tanda jama' muannas. Kalau tu-nya kan tadi sama dhamir raf'in mutaharik. Ya.
Terus yang fa'alu yang ada alif, alifnya itu namanya lil itlaq, alif lil itlaq. Lil itlaq itu untuk membedakan wawu sebelumnya dengan wawu atop. Alif lil itlaq. Ya, untuk membedakan wawu dengan wawu atop. Wawu sebelumnya dengan wawu atop. Di fi'il madi. Fa'alu gitu. Iya. Fa'alu. Ada alif ya. Terus juga dalam fi'il mudhari kan kalau nunnya dibuang dikasih alif juga. Yaf'alu kan asalnya yaf'aluna jadi yaf'alu pakai alif. Alifnya lil itlaq. Kemudian fi'il amar ya dengan dhamir mustatir. Istahid bareng-bareng. Istahid. Fi'lul amri mabniun ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Ya, lalu fi'il amar bersambung dengan dhamir baris. Istami'u bareng-bareng. Istami'u Litisalihi. Ya, mabniunnya ala binun. Ingat, kalau untuk fi'il amr mabninya fi'il amr itu adalah dengan tanda majzumnya fi'il mudhari. Jadi jangan dikatakan istami'u mabniun ala dhammi, jangan. Mabniunnya ala binun. Mabni ala dhamminya hanya untuk fi'il madi. Ya. Jadi mabniunnya ala nun seperti halnya fi'il mudhari apabila dia majzum. Ya, kalau fi'il mudhari kan misalnya yajtami'una, ketika ditambah lam jadi lam yajtami'u ya. Majzumnya kan hadfun nun. Nah, kalau di fi'il amr dia menjadi tanda mabni. Jadi mabniunnya ala hadfun nun. Jadi yang kalau istami mabni ala sukun. Istami'a, istami'u, ijtami'i. Nah, itu mabniun ala hadfin nun. Sedangkan yang bersambung dhamir antunna itu mabni ala sukun. Istami'na mabniun ala sukun itu. Karena bersambung dengan nunul inas. Itu unsurna yang di bawah, coba bareng-bareng baca. Ini ada alif juga di sini. Alif sama dengan yang tadi. Sama alif. Alif lil itlaq. Nah, tapi disebutkan juga di sini alasannya mabni ala hadfin nun litisalihi bi wawil jamaah. Karena bersambung dengan wawu. Kecuali istami ya. Ya, bareng-bareng unsurna fi'il amri. Unsurna fi'il amri mabniun ala sukun litisalihi bi nunil inas. Ya, itu bersambung dengan nunul inas. Sekarang fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari berarti kalau tidak bersambung dengan nun inas dan nun taukid dia murab. Ya, nah sekarang contohnya yang marfu ya. Coba yang jauh fi'lun mudhari'un marfu'un litajurrihi an-nasbi wal jazmi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, nah alasan marfunya fi'il mudhari yaitu pasti litajarudihi anin nasibi wal jazmi, karena kosong dari huruf yang memansubkan dan yang memajumkan. Itu alasan marfunya, tidak ada yang lain. Alasannya hanya itu saja. Kalau yang mansub kan berarti ada adawat nasibah yang mansubah. Kalau majzum ada adawat jazimah yang memajumkan. Tanda marfunya dhamma dhahirah di akhirih. Nah, nanti kan ada failnya ya. Failnya nanti dibahas di i'rab isim. Karena i'rab fi'ilnya sampai situ dulu. Lalu tajlisina
Nah ini berarti fi'il mudhari'nya yang af'al khamsah. Kalau yang tadi kan soi akhir. Bareng-bareng tajlisina. Tajlisina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrihi anil nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi udunun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, kalau berupa af'al khamsah tanda marfu'nya subutun nun, nunnya ada. Tanda mansub dan tanda majzumnya hadfun nun. Misalnya lan tajlisi, nunnya dibuang, tanda mansubnya. Tanda majzum juga sama, nunnya dibuang, lam tajlisi. Itu tuh untuk af'al khamsah. Misalnya ada 5 ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Pokoknya yang berakhiran nun. Ada alif nun ya, ada waw nun, ada ya nun. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu soi akhir mutal akhir. Ya, yu'ta misalnya ini yang majhul. Coba bareng-bareng yu'ta. Yu'ta fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarrihi anil nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi Ya, jadi kalau yang berakhiran huruf ilat itu ada 3, alif, wawu, iya. Ya, yang alif misalnya yardo, kalau yang maklumnya ya yardo. Nah, maka tanda marfu'nya dhamma muqaddaro. Kalau alif berarti alal alif. Nah, kalau alif terhalang dhammahnya nampak karena ta'adzur. Mana'a min dhuhriha ta'adzur. Karena alif tidak bisa menerima harokat sehingga berhalangan untuk bisa menampakkan harokat. Ya, sedangkan waw dan iya, waw misalnya yad'u yang maklumnya. Ya, wa alamatu rafi dhamma muqaddaro alal wawi, di atas wawi, mana'a min dhuhriha sikol. Kalau waw dan iya itu sikol, berat. Ya, begitu juga iya, dhammatun muqaddaro alal ya'i mana'a min dhuhriha sikol. Berat kalau waw dan iya. Kalau alif ta'adzur. Yaitu untuk mu'tal akhir. Baik yang maklum atau yang majhul juga sama, misalnya yu'ta majhul. Tanda marfu ya. Nah, kalau untuk yang alif tanda marfu, tanda mansub dan tanda majzum. Enggak, tanda mansub, yang tanda mansubnya itu kalau alif juga sama muqaddaro. Ya. Misalnya lan yardo atau lan yu'ta, jadi tetap muqaddaro, fathah muqaddaro alal alif. Kalau waw dan iya mansubnya pakai fathah yang nampak zahirah. Lan yad'uwa, lan yahdiya, nampak fathah zahirah, tidak muqaddaro untuk mansub. Kalau majzum, tanda majzumnya apa? Yang mutalahir, huruf ilatnya dibuang, hadfu harfil ilah. Ya, sama semua, baik alif waw iya. Lam yardo, hilang alifnya. Atau lam yu'ta, hilang alifnya. Jadi tanda majzumnya hadfu harfil ilah, dibuang huruf ilatnya. Begitu juga yahdi, jadi lam yahdi, hilang huruf ilatnya, tidak ada yang. Begitu juga yang yang waw, lam yad'u, wawnya hilang kalau majzum. Wa alamatun jazmihi hadfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Itu
Ya, ini tidak ada contohnya di sini. Berikutnya yang mansub, mudhari yang mansub lan tatruka ya, bareng-bareng. Lan tatruka fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun shahiratun fi akhir. Ya, ini mansubunnya oleh apa? Bilan ya, oleh lan. Lan itu termasuk huruf yang memansubkan. Jadi dia harus mansub. Tatruka tanda mansubnya fathah. Nah, karena tatruka kan fi'il mudhari'nya berupa apa? Sahih akhir. Jadi kalau kita menemukan fi'il mudhari' harus dilihat apakah fi'il mudhari' itu sahih akhir, af'alul hamzah atau mu'tal akhir. Karena tanda i'rabnya beda-beda masing-masing. Kemudian berikutnya yang mazmum lam yarsub, bareng-bareng. Lam yarsub fi'il mudhari marfu'un bil lam Majzum bil alamatun jazmihi sukunun. Ya, kalau mazmum berarti fi'il mudhari'un mazmumun. Mazmumunnya oleh apa? Misalnya bilam, di sini kan lam. Kalau nanti oleh huruf lain ya sebutkan saja hurufnya. Ya. Itu misalnya oleh fi'il la nahiyah, misalnya la tarsub mansubun bila nahiyah. Ya, mansub majzumun bila nahiyah, majzum oleh la nahiyah. Jadi disebutkan saja adawat yang memajzumkannya atau yang memansubkannya kalau mansub. Lalu tandanya apa? Kalau marfu alamatu raf'ihi, kalau mansub alamatu nasbihi, kalau majzum alamatu jazmihi, harus sesuai. Nah, ini sukunun fi akhirih karena memang sahih akhir. Ya, dan dia adalah tanda asli. Kalau sukun tanda asli majzum. Ya, kalau yang af'al hamzah tanda majzumnya apa tadi? Hadfun nun. Kalau yang hamzah. Kalau yang mutalahir ya dibuang huruf irat. Hadfu harfil illah. Kemudian mengirobkan huruf. Mengirobkan huruf hanya dengan menyebutkan nama hurufnya. Jadi sebutin dulu nama hurufnya. Dia harfu apa? Kalau harfu jar ya harfu jari. Kalau harfu huruf nasab harfu nasbi. Ya, kadang punya dua nama ditinjau dari segi fungsi lafaz dan fungsi makna. Kalau harfu jar itu dilihat dari fungsi lafaz. Lafaznya secara lafaz dia bisa memajrurkan isim yang di depannya. Kalau nasab dilihat dari segi lafaz juga, yaitu mansubkan yang di depannya, kan begitu. Dilihat dari fungsi lafaz dan fungsi makna. Misalnya inna itu kan harfu nasbin wa taukidin. Nasab dari segi fungsi lafaznya, taukidin dari segi fungsi maknanya, menguatkan arti. Ya. Nah, misalnya di sini lan di sini hanya disebut harfu nasbin, ditinjau dari segi fungsi lafaznya saja. Ya, kemudian mabninya dengan apa? Kalau sudah tahu namanya harfu nasbin, mabniunnya ala apa? Lihat huruf terakhirnya dia keadaannya apa? Harokatnya. Mabniun ala sukun misalnya. Lalu ditambah la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Semua huruf la mahallahu minal i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ya, bareng-bareng dibaca. Lan harfu nasbin mabniun ala sukuni la mahallahu minal i'rab. Ya, begitu. Cara mengirab semua huruf begitu. Pasti la mahallahu minal i'rab. Enggak bisa huruf itu jadi fa'il, jadi maf'ul, tidak bisa huruf itu. Ya, begitu. Kalau dia jazm harfu Ya sama, harfu jazmin misalnya lam, harfu jazmin mabniun ala sukun la mahallahu min al-i'rab.
Mengirobkan isim. Irob isim itu ada 3, irob zohir, irob muqaddar, dan irob mahali. Irob zohir adalah yang tanda irobnya nampak. Irob muqaddar yang tanda irobnya tidak nampak alias diperkirakan muqaddar. Itu tadi yang domah muqaddaro, patah muqaddaro, kasroh muqaddaro, itu namanya irob muqaddar. Kalau yang zohir ya zohiro, domah zohiro, patah zohiro, kasroh zohiro. Seperti pada isim maksud dan mankus. Tadi dunia kalau untuk isimnya. Kalau untuk fiilnya yang tadi yang mutal akhir. Ya. Itu tanda irobnya itu dhamma muqaddar. Harokat muqaddar. Dan irob mahali. Nah, irob mahali adalah berupa isim mabni dan jumlah yang memiliki kedudukan di dalam irob. Dia isim mabni tapi dia punya kedudukan. Misalnya domir tadi dia mabni waw, misalnya waw jamaah, domir mutasil mabniun ala sukun tapi punya kedudukan sebagai fa'il, maka kita sebutnya dengan fi mahali raf'in fa'ilun. Harus pakai fi mahali karena dia namanya irob mahali. Tidak punya tanda irobnya karena dia mabni, tapi pakainya fi mahali raf'in ya, atau fi mahali jarin, fi mahali nasbin, begitu. Mengirobkan isim adalah dengan cara menyebutkan kedudukannya. Kedudukannya sebutkan apakah dia fa'ilun, maf'ulun bi, naibul fa'il. Lalu hukumnya apakah marfu, mansub atau majrur, disertai dengan menyebutkan tandanya sesuai dengan jenis isimnya. Marfu'un, tanda marfu'nya apa? Apakah doma, apakah alif, apakah wawu, sesuaikan dengan jenis isim murabnya. Ya, begitu. Nah, isim irob zohir contoh, najahat talibu, talibu bareng-bareng. Fa'ilun, ya. Yan jahu talibani, talibani. Nah, karena ini tanda marfu'nya bukan tanda asli. Tanda asli marfu itu kan dhamma. Kalau selain tanda asli dijelaskan alasannya, li'annahu, kenapa? Li'annahu minal musanna, karena dia termasuk musanna. Atau li'annahu musanna boleh tanpa pakai ini. Ya, dan sebagainya, sesuaikan dengan jenis isimnya. Lalu irob muqaddar, misalnya sebagai maf'ul bih, hukumnya mansub dari kalimat berikut ini ya, sa'alal qadi al-fata. Nah, al-fatanya coba bareng-bareng. Ya, misalnya ini maksur ya, tanda mansubnya fata muqaddar, sehingga dia disebutnya i'rab muqaddar. Kenapa alal alif mana'a min dzuriyah ta'dzur? Ini alasannya. Tidak nampaknya karena ta'dzur tadi ya. Kalau alif ta'dzur, kalau waw dan iya sikol. Kalimat apa? Ya. Tapi tetap mana'a min dzuriyah. Iya, mana'a min dzuriyah sikol. Ya misalnya yang qadinya Bu, qadi kan fa'il marfu wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqal. Harus diapain sih? Mirip ya sama alif yang Apa? qadi. Qadi kan iya. Iya, kalau ya ada titiknya. Terus sebelum ya-nya harokatnya kasroh. Kalau yang alif sebelumnya fathah. Fathah alif, fathah. Iya, itu cara membedakan.
Kemudian i'rab mahali ya, contohnya coba najah. Nah, ini yang berupa isim mabni dhamir mustatir jawazan. Jadi mahali. Coba bareng-bareng ya, wa fa'ilu dari najah ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu. Ya, jadi kalau berupa dhamir mustatir fa'ilnya itu. Fi jawazan, jawaz itu artinya boleh diganti dengan zahir. Asalnya huwa. Dhamir mustatir jawazan itu fa'ala, fa'alat kalau dalam fi'il madhi. Fi'il mudhari ya fa'alu, taf'alu, huwa dan hiya. Jadi yang jawazan hanya huwa dan hiya saja. Kemudian berupa mustatir wujuban. Tajlisu apa? Najlisu misalnya, bareng-bareng. Najlisu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi Nah, itu wujuban. Wujuban artinya wajib mustatir, tidak boleh diganti dengan zahir. Nah, apa aja yang dhamir mustatir wujuban? Taf'alu, anta, ya af'alu, ana, naf'alu, nahnu, ya itu di fi'il mudhari. Sedangkan di fi'il amr if'al. Wajib mustatir bukan ana sama nahnu sama ana doang bukan. Termasuk taf'alu untuk anta. Jadi nahnu, ana, anta. Iya, anta. 3. If'al fi'il amr. Mustatir. Mustatir artinya tidak dinampakkan oleh huruf apapun, tidak ada. Domirnya nggak ada, jadi tersembunyi. Kalau yang lainnya kan ada hurufnya. Ya, misalnya fa'ala alif, itu alif, huruf aliful isnain tadi domirnya itu. Fa'alu waw jamaah, itu namanya baris bukan mustatir. Ya, kalau yang fi'il mudhari itu kan ada didahului oleh 4 huruf yang namanya fi'il mudhari. Ya, apa? Anita bisa anita, bisa nakti, bisa apa namanya takni, ya terserah. Yang penting ya, ta, hamzah dan nun. Ya kan? Fi'il mudhari itu yang 4 ini namanya huruf mudhari. Dia bukan dhamir. Bukan dhamir. Sehingga kalau misalnya tidak ada huruf lain, maka mustatir. Taf'alu. Taf'alu baik untuk hiya atau anta. Kalau hiya berarti jawazan, kalau anta berarti wujuban. Yaf'alu huwa. Mustatir jawazan. Af'alu ana wujuban, mustatir wujuban. Naf'alu mustatir wujuban. Kemudian berupa isim mabni dhamir muttasil baris, nampak. Nah, ini yang ada nampak ya hurufnya. Misalnya wawu jamaah ya, bareng-bareng kharaju. Nah, itu fi mahalli rafin fa'il. Yang baris. Nah, nanti yang lainnya tinggal diganti, misalnya wa aliful isnain dhamirun muttasil sama. Wa nunul inas dhamirun muttasil sama. Yaul mukhatabah dhamir rafin mutaharikin. Berikutnya berupa isim mabni yang lainnya, misalnya kedudukan sebagai fa'il berupa hukumnya marfu dari kalimat berikutnya. Misalnya isim isyarah, yarkudu hadza, hadzanya sebagai fa'il, coba. Yarkudu hadza. Hadza ismun ya, jadi mengirobkan isim mabni itu disebutkan dulu isim mabninya apa.
apakah ismul isyarah, apa domir, apa ismul istifham, ismul syarti, ya yang mabni, pokoknya isim yang mabni. Lalu mabniun ala apa? Nah, baru di akhirnya pakai fi mahalli, dia punya kedudukan apa? Nah, ini disebut i'rab mahalli. Lalu berikutnya berupa jumlah, dia jumlah tapi punya kedudukan i'rab. I'rab jumlah namanya. Ya, misalnya jumlah fi'liyah memiliki kedudukan sebagai maf'ul bih, hukumnya mansub dengan cara menjelaskan terlebih dahulu i'rab jumlah fi'liyahnya, misalnya berupa fi'il dan fa'il, lalu setelahnya dijelaskan seperti pada contoh berikut ini. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu kan fi'il madhi ma'lum. Rasulullah fa'ilnya. Yang namanya berkata, yang namanya berkata itu butuh objek tidak? Bisa ditanyakan berkata apa? Nah, berarti objek itu kan maf'ul bih. Nah, mana maf'ul bihnya? Ya, maf'ul bihnya adalah isi perkataannya. Berarti kan maf'ul bihnya itu bukan satu kata, tapi berupa jumlah. Nah, ini berarti jumlah ini punya kedudukan sebagai maf'ul bih mansub. Ya, ini yang disebut dengan i'rab jumlah. Maka i'rabnya wa jumlatu fi'liyah atau wa jumlatu minal fi'li wal fa'il lan yadhula, itu kan masing-masing katanya punya i'rab lagi. Lannya huruf nasab kan? Yadhula fi'il mudhari yang mansub ya. Ahadunnya fa'il. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'il ini wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Punya kedudukannya sebagai mansub, kan dia maf'ul bih. Objek dari mana? Dari qala tadi. Gitu. Jadi ada i'rab yang berupa jumlah. Caranya begitu. Pakai fi mahalli. Ya, saya dipahami cara mengirobkannya. Jadi sebetulnya kalau kita udah paham, tinggal dirangkaikan aja ke bahasa Arabnya. Yang penting paham dulu ini apakah jadi fa'il, itu yang paling penting. Apakah jadi fa'il, jadi maf'ul bih, naibul fa'il, itu dulu yang penting. Berdasarkan pemahaman kita terhadap makna dari kalimat tersebut. Bisa ya, mau disebut jumlah fi'liyah bisa, atau jumlah minal fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah itu kan bisa minal fi'li wal fa'il, bisa minal fi'li wa naibil fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, kalau fi'ilnya majhul kan naibul fa'il. Latihan membaca Arab guru. Nanti dalam buku ini setelah selesai membahas beberapa i'rab isim dan struktur kalimat, ya, diberikan latihan untuk melatih i'rab isim yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi digabungkan dalam satu teks. Yang sudah dibahas apa saja? Fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, maf'ul fi, dan maf'ul li ajli. 5. Nah, dari 5 ini kita masukkan ke dalam kalimat secara keseluruhan. Jadi dalam 5 ini ada yang 5 itu. Iya, nah, gitu. Jadi ini latihan yang komprehensifnya. Bisa maju ini nih. Jadi harus jelas kedudukan. Iya. Apalah ya tim. Ya, untuk dapat menguasai kedudukan i'rab dan struktur kalimat yang telah dibahas, perlu membiasakannya dengan banyak berarti, terutama yang langsung kita amati dalam teks-teks Arab gundul. Cobalah untuk mengamati setiap kata yang terdapat di dalam teks dengan melacaknya di dalam benak kita yang sudah terekam. Ya, jadi kalau udah dipelajari, oh ini mananya ini, mananya ini. Kalau belum tahu ya cari di kamus. Ataupun mencarinya di dalam kamus.
Ketika telah ketemu, tentu kita akan dapat membacanya dan mengetahui terjemahnya. Jika berupa mustaq yang memiliki pola dan pecahan, maka perlu untuk melacaknya dalam ilmu tasrif. Nah, ini kita gabungkan dalam latihan ini tidak hanya menentukan i'rab, tapi menentukan sigot untuk menerapkan ilmu tasrif. Jadi ilmu tasrif yang sudah kita pelajari itu bagaimana kita terapkan untuk memahami setiap katanya. Setelah kita mengenali setiap katanya, lalu tentukanlah kedudukan i'rabnya dengan mengamati maknanya dan pengaruh kata lain yang ada di dalam struktur kalimat tersebut. Jadi menentukan kedudukan i'rab itu diamati dulu maknanya. Kalau belum tahu maknanya, ya gimana, nggak bisa. Seperti tadi, ini cocoknya jadi pelaku atau jadi objek? Jadi ukila doipu, ya, kamu dimakan. Ya. Kalau yang namanya tamu cocoknya makan. Jadi sehingga harus dibaca maklum, akala doipu. Gitu ya. Juga melihat pengaruh dari kata lain dalam menentukan i'rab. Ada fi'il maklum berarti di depannya fa'il. Ada fi'il majhul berarti naibul fa'il. Cuma karena ketuker katanya antara majhul sama maklum. Mungkin enggak, misalnya ini majhul mau maju karena susah. Ya tadi dilihat tadi udah dijelasin, Ibu terlambat. Kalau yang sama gimana? Kalau mungkin ada kemungkinan yang sama gitu kalimatnya bisa dimajhulkan dan Tadi udah dikasih tahu caranya, ibunya datang telat, jadi nggak tahu. Oh, karena naik file doang ya, Tadi jadi kalau ada fiil, Bu, lalu isim di depannya, ya kita harus amati dulu isim ini cocok jadi pelaku ataukah jadi objek. Mau cocok dua-duanya? Mau cocok dua-duanya? Oke, kalau cocok dua-duanya, Ayo. ya kalau cocok dua-duanya kita harus misalnya kalau lihat secara alur pembicaraannya, konteksnya ini yang sedang bicarakan apa. Kan kalau ada kemungkinan dua-duanya, ini yang sedang dibahas itu siapa itu, pelakunya yang lebih cocok siapa. Apalagi kalau yang tadi tidak cocok, hanya cocok jadi pelaku, ya itu kan jelas. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia cocok jadi fa'il, sudah berarti fi'ilnya dibaca maklum. Kalau dia cocoknya jadi objek, kalau dilihat dulu kira-kira fa'ilnya ada nggak, disebutkan atau tidak. Kalau disebut pasti mandiri dulu ya. Ya kan? Ada nggak? Kalau misalnya zohir, ya berarti udah. Kalau misalnya ada, berarti ininya dibaca maf'ul bih mansub. Tapi kalau misalnya dicari fa'ilnya tidak ada yang zohir, maka kemungkinan domir. Tapi ketika kita mau menyebutkan fa'ilnya domir pun harus ditanyakan nih domirnya kembali kemana. Kalau misalnya tidak ada tempat pengembalian domirnya itu, ya maka dimajhulkan. Sehingga isimnya itu tidak jadi maf'ul bih, tapi jadi naibul fa'il. Jadi misalnya ukilal hubzu. Kalau di akalal hubza misalnya, dia makan, dia itu siapa harus diketahui. Ya apakah ya mustatir, ya, tetap dia harus kembali sebelum pembicaraan sebelumnya ada tidak? Dia tidak akan mustatir sebelum ada pembicaraan sebelumnya. Iya. Iya, Di domir itu kembali. Mustatir kan harus kembali. Yang namanya domir harus ada tempat pengembalian. Namun juga kata ganti ya. Iya. Penggantinya Harus ada, yang digantinya harus ada. Kalau dicari-cari nggak ada, ini pembicaraan baru, tidak sebelumnya belum ada yang membicarakan siapa-siapanya. nggak mungkin. Ya, mungkin. Pasti dia majhul. Makanya dimajulkan, berarti fa'ilnya tidak disebutkan. Gitu. Jadi melihat kemungkinan itu dulu, mengamati dari segi maknanya. Kalau dibahas satu-satu enak ya. Pasti gabung soalnya sih. Itu sih. Ya. Pasti gabung seru.
Ya kan yang satu-satunya udah. Setiap Iya. pembahasan ada latihan, pembahasan ada latihan. Nah, sekarang digabung. Sekarang gabung semua. Ayo. Contoh, coba. Siapa yang bisa baca nih contoh? Aku. Yang ini bawahan. Nah, contoh. Nah, Ya, aku lah. tapi jangan lihat ke halaman berikutnya, tutup dulu. Dulu ya. Jangan lihat mana, enggak ada itu. Iya. Ininya. Ayo, semua juga oke. Coba Bu Eka. Oke, aku ya. Ya. Ja'a Muhammadun sobahan ilal maktabati waqad fatahal baba tsumma qara'al kitaba dakhilal maktabati hubban lil ilmi. Iya, artinya Betul nggak? betul. Artinya Muhammad datang pagi-pagi. Sobahan. Cuman ini yang apa wakotnya, setelah wakotnya lebih cocoknya dibaca majul futihal babu. Kot artinya apa kot? Sungguh. Taukid, huruf taukid kot. Kan sebagai tanda fiil, Bu. Dulu kan udah paling awal itu. Jadi dia harus tahu kit ya. Iya. Jalan dibuka. Kenapa tak Futihah? Karena pas Muhammad datang itu pintunya udah dibuka, bukan Muhammad yang membukanya. Bukan Muhammad yang membukanya. Iya. Tahu dari mana bukan dia yang buka? Karena dia bukan pustakawan. Kan Gimana wakod. Kan fatahahnya bisa kembali ke Muhammad. Dianya. Kan wakod, Bu, ada kod. Jadi dengan kod itu lebih cocok dibaca majhul. Sungguh pintunya telah dibuka. Oh, karena ada kot itu ya. Iya. Dari segi makna sungguh telah dibuka. Oh, mungkin tak berarti kalau yang buka pintunya Muhammad, kalimatnya akan summa ya. Iya, namanya Akan summa. summa ya? Summa. Oh. Iya juga pengaruh waw juga ya. Karena pas Muhammad datang, dia mau cobaan wa. Kalau wa datang langsung buka pintu tidak, tapi pintunya udah terbuka. Datang tuh sudah terbuka. Kalau Kalau Muhammad yang buka itu kan lebih cocoknya summa. Datang kemudian membuka pintu. Iya. Kalau ini pas datang pintu sudah dibuka, berarti majul. Nah ini kita yang sekalian kita kapan kapan ta. Karena domirnya bisa kembali gitu ke depan. Cuma Iya. kita harus lebih jeli melihat ya. Lebih jeli. Melihat. Nah ini yang contoh ini sebenarnya jawabannya ada di halaman berikutnya. Enggak belum lihat. Berarti benar kan? Kan belum lihat berarti. Iya benar, benar kan? Bu, benar. Ya jadi Muhammad datang pagi-pagi ke perpustakaan dan Pintu sungguh telah dibuka. Telah dibuka pintunya. Kemudian dia membaca kitab di dalam perpustakaan dengan rasa cinta, dengan cinta kepada ilmu. Gimana bahasanya? Ubannya jadi apa Bu? Ubannya jadi maf'ulun ajli. Nah, kalau mau kuliah ajri pakai apa terjemahnya? Iya. Karena cinta terhadap ilmu. Iya. Ya, karena cinta terhadap ilmu. Ini Ya. mau diurai nggak tak? Hah? Ja'anya fil madi. Ya. Ja'anya. Nah ini nentuin sigotnya dulu Bu. Sigotnya ini fil madi yang ada huruf-huruf di tengah. Fil madi maklum. Maklumun. Terus Ya. mabniun ala fathi lam halalam. Itu ma'irab tuh. Hah? Itu ma'irab. Oh ya udah. Jadi Kalau yang namanya sigot, Ah, kita tentukan dia wazannya apa, terus binanya apa. wazannya Ja'a ya. dari Ja'a. wazannya yang ada huruf alif di tengah apa tuh tadi? Itu binanya berarti ajwab. Misal ya. Ajwab. Ajwa. Karena ada huruf ilat di tengah. Ja'a yaji'u. Berarti kalau ja'a yaji'u wazannya
fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya, bab 1. Ya, bab 1. Sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu, ja'a yaji'u, ji'atan ya, atau maji'an. Nah, itu nanti disebutkan tasrifnya. Ja'a yaji'u, ji'atan, maji'an, jai'un, maji'un, ji, la taji, maji'un, mija'un, ji'a yuja'u. Ya, tasrifnya. Nanti kalau lupa ya lihat lagi di tabel nasrifkan. Itu teh bab tasrif bab di awal ya. Jadi ya tuh sigotnya yang di halaman berikutnya ya. Muhammadun jamid. Jadi kalau yang jamid mah udah nggak usah ditentuin, karena kita untuk menerapkan ilmu tasrif itu dilihat kata yang mustaq saja yang ada pecahannya dalam ilmu tasrif. Kalau Muhammadun kan sudah jadi nama ya, jadi sudah jadi nama ya sudah jamid. Kecuali kalau Muhammadun kita maknai yang terpuji. Ya, dia sebagai isim maf'ul dari hamada yuhammidu. Wazan fa'ala yufa'ilu, sulasi mazid fi bab 2. Hamada yuhammidu, tahmidan, muhammidun, muhammadun, berarti isim maf'ul. Kalau kita lihat dari segi artinya. Kalau dia nama jamid. Kalau jadi nama ya jadi jamid. Tapi kalau diartikannya yang mulia, yang terpuji. Ya yang terpuji, yang terpuji dia jadinya isim maf'ul. Iya, isim maf'ul dari hamada. Sobahan ada fiilnya nggak? Ada ininya nggak? Apa namanya? Jamid ya kan, tidak ada fiil. Ila jamid, setiap huruf jamid. Maktabah, nah maktabah ini kan tempat, sebenarnya dia perpustakaan. Perpustakaan itu kan tempat apa? Tempat membaca. Ya, tempat menulis sebenarnya. Karena dari kataba. Tempat menulis itu tempat membaca. Di mana-mana perpustakaan tempat menulis harusnya ya. Tapi pakai maktabah tempat menulis. Jadi dia isim makan, sulasi mujarrad bab 2, kataba yaktubu. Ya, sahih, binanya sahih karena tidak ada huruf ilat. Kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub, maktabun muktabun, kutiba yuktabu. Nah, lalu dari maktabun ditambah ta marbutoh menjadi maktabatun. Karena isim makan itu ya terkadang ditambah ta marbutoh, kayak madrosun ditambah ta marbutoh menjadi madrosatun. Jadi isi makan kadang ditambah ta marbutoh. Itu kan ada Bu di wazan tambahan, pembahasannya sudah. Bab 2 ya? Kayaknya kelewat saya. Ya, makanya yang wazan tambahan Bu pelajari. Bukan, Ustaz kan harus hafal semua ya, banyak banget. Yang materi 9 itu Bu. Sim zaman dan makan tuh ya, tuh halaman 65. Sim zaman dan makan kadang-kadang dimasuki ta marbutoh, madrasatun, matbaatun, makbaratun, majaratun, termasuk maktabatun. Belum stabil juga jadi nggak nyambung. Belum stabil baru nyambung. Belajar kalau dalam keadaan letih diet ya. Waw jamid, huruf qad jamid, putiha fiil madi majul sulasi mujarrad bab 3 wazan fa'ala yaf'alu. Jadi kita harus melihat mengingat patah itu apa masuknya wazan apa. Dia harus ingat babnya dia di mana. Patah yaftahu. Ini berarti ya minimal yang di sulasi mujarrad itu kan yang ada amsilahnya. Amsilah itu diingat. Patah kan ada. Patah yaftahu bab 3 sehingga ditasrifkannya patah yaftahu fathan fatihun mafsuhun fil amarnya
Iftah, la taftah, maftahun, miftahun, futiha, yuftahun. Sebenarnya ditasrifkan juga yang tasrif far'i, futiha fil madi majhul, berarti futiha, futihu, futihat, futihata, futihna, futihta, futituma, futitum, futiti, futituma, futituna, futitu, futihna. Supaya terlatih lagi dalam ilmu tasrifnya, menentukan sigot ini ya. Albab jamid tidak ada fiilnya. Summa jamid, qara'a fiil madi maklum, sulasi mujarrad bab 3, wazan fa'ala yaf'alu, sahih tidak ada huruf ilahnya. Coba tasrifkan qara'a. Terus masdarnya harus ingat kalau fiil sulasi mujarrad beda-beda. Qira'atan. Terus qari'un, makru'un, iqra. Ya, kemudian fi'il madi ma'lumnya qara'a, qara'u. Kitab jamid. Ketika menjadi kitab. Tapi bisa juga sebenarnya kitab itu dianggap masdar dari kataba yaktubu kitaban, sebenarnya bisa. Cuman kitab kan sudah maknanya bukan masdar tapi adalah benda bukunya, buku. Jadi maktub yang dibaca bukunya. Dahila jamid karena ini maknanya yang di dalam. Bukan yang masuk. Kalau diartikan yang masuk, karena kan kalau di dalam dia kan zoruf makan. Kalau diartikan yang masuk, nah itu baru isim fa'il. Dakhila sama-sama. Iya sama. Sama dengan fi. Iya, sama dengan fi. Cuman dia dahila itu jadi zorfu makan. Ya, zorfu makan. Asalnya memang isim fa'il dari dahola, yadhulu, duhulan, dahilun. Yang orang yang masuk. Iya, orangnya yang masuk. Kalau ini kan jadi zorfu makan, dahila. Sama dengan horija. Dalam ya. Maktabah tadi sama udah. Diulang lagi. Hubban. Nah, hubban ini masdar. Kalau yang namanya maf'ul ajli pasti dari masdar ya. Sulasi majid fi bab 1, ahabba af'ala yuf'ilu wazannya, cuman dia mudho'af. Ada huruf sama yang diidghamkan, itu huruf ba-nya. Iya, double. Ya, coba tasrifkan ahabba. Ahabba yuhibbu. Masdarnya? Uban. Uban bukan. Hah? Iya, uban. Ihbaban. Oh, ihbaban. Kan af'ala yuf'ilu if'alan. Masdarnya if'ala. Nah, kalau hubannya isim masdar bukan masdar, beda. Jadi gimana bedanya? Bedanya. Caranya, Ustaz? Balik lagi wajan tambahan. Aduh, Masya Allah. Berarti ini bukan ahabba yuhibbu dong. Ini isi. Masuknya ahabba yuhibbu fi'ilnya. Terus? Ini isinya. Jadi harus membedakan apa itu udah dibahas di pembahasan wajan tambahan. Karena ibu kayaknya belum belajar, enggak masuk kayaknya. Ya atau belum mempelajari. Jadi wazan tambah, dalam wazan tambahan ada yang disebut isim masdar. Isim masdar itu diambil dari masdar dengan cara ada pengurangan huruf, tidak sesuai dengan polanya. Kalau masdarnya sesuai dengan pola ahabba yuhibbu ihbaban, itu masdarnya ihbaban, af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, nah dalam penggunaannya ternyata tidak ihbaban tapi hubban. Nah, hubban ini disebut isim masdar dengan ada pengurangan huruf, asalnya ihbaban jadi hubban. Hamzahnya hilang. Jadi hubban. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya fiilnya hubban apa? Fiilnya tetap ahabba yuhibbu sama.
Cuman dia bukan masdar yang sesuai pola. Dia disebutnya isim masdar. Seperti sholatan, sholat. Kalau ditanya sholatan fiilnya apa? Sholat. Sholat. Coba tasrifkan. Sholat yusolli masdarnya? Enggak. Kalau sholat yusolli kan wazan fa'ala. Naam. Coba lihat masdarnya. Fa'ala yufailu. Masdarnya apa? Fa'lan. Ngaco itu. Ngaco loh, ngaco. Ya, fa'ala yufailu. Ih, ngelihat di kertas apa? Lihat Lihat di tabelnya. Lihat di tabel yang dibagikan saudara-saudara. Jangan lupa lagi ya. Lihat tidak di bawah. Pokoknya aku udah kasih. Fa'ala yufailu tafilan. Iya. Nah, jangan ngaco saudara-saudara. Ya, berarti apa? Udah dikasih kertasnya. Kalau sholat berarti sholat yusolli. Gimana itu? Pas sholat. Lihat di ini. Sholat itu berarti sama berarti ada huruf ilatnya tidak sholat? Ada. Di mana? Di akhir. Namanya apa kalau di akhir? Nakis. Ya, lihat berarti wazan fa'ala yang nakis. Lihat contohnya apa? Sholat sama Sholat. halaman 52. Halaman 52 sholat yusolli. Oh iya, kalau juga namanya sholat. Coba apa masdarnya? Sholat yusolli. Tasliyatan. Iya. Karena sesuai dengan wajan taf'ilan. Tasliyatan. Nah jadi sholat ya. Nah, sholatan itu isim masdar. Itu udah di mana sih tak isim ada teh? Wajan tambahan, Bu. Iya wajah tambahan itu ada di halaman. Materi ke-9 ya. Isim masdar di halaman 65. Kayak yang tadi 65. Nomor 6. Ini kan termasuk macam-macam masdar. Oh my god, Masya Allah. Sholat. Sholat yusolli tasliyatan. Sholat. Lihat isim masdar yang tidak sesuai dengan wajan tasrifnya. Ada pengurangan huruf pada selain sulasi mujarrad. Sholat harusnya tasliyatan masdarnya, tapi sholatan ini isim masdar. Zakka ya harusnya tazkiyatan menjadi zakatan. Ato yu'ti harusnya itoan masdarnya, ini atoan dikurangi hurufnya. A'ana masdarnya a'ana yu'inu i'anatan. Dia menjadi aun. Jadi aunun ya tak ya. Baru dengar atau lupa lagi? Apa dong? Iya, berarti nggak dipelajari yang materi 9 kayaknya. Oh, nggak masuk kayaknya saya ini tak. Wajan tambahan. Padahal udah ada di video yang rekaman. Enggak ada, memang rekaman online yang di videonya. Rekamannya belum selesai. Lu ulang deh. Ustaz sabar ya tak dia bapak-bapak dan ibu gitu tak. Iya, iya. Oh jadi Ustaz, jadi isim masdar dengan masdar dia berbeda ya Tat ya? Iya, iya. Oh jadi bedanya adalah kalau isim masdar adalah yang sudah mengalami perubahan, entah itu Pengurangan. huruf gitu, atau tidak sesuai dengan pola gitu Tat? Iya. Oh Jadi hukban di sini adalah isim masdar. tapi kan masdar sendiri juga isim kan? Ya ini pembedaan istilah. Oh gitu aja. Untuk membedakan dari segi istilah. Insya Allah. Masdar sendiri adalah isim. Iya kan? Terus kenapa jadi ada masdar dan isim masdar? Iya, ya tanyakan aja kepada Lupa dia bergaya. emang dari sananya istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama ya ahli dalam ilmu nahwu.
Masya Allah. Saya pesan Ya. masdar dan isi masdar beda istilah. Setiap ilmu punya istilah tersendiri. Ya. Jadi hubban isim masdar. Masya Allah, Masya Allah. Memang harus sering di murojaah, yang makanya dengan adanya latihan ini, jadi materi tasrif yang sudah kita pelajari itu supaya diulang lagi, dilihat setiap babnya. Kemarin udah selesai semua. Selesai. Saya udah tadi baru satu kan ada habis acara pernikahan kan jadi libur repot. Paling tidak sering dilihat aja itu yang wajan-wajan tasrif. Walaupun nggak dihafal, tiap hari, tiap pagi dilihat aja. Dilihat tuh sambil dibaca gitu. Walaupun dalam hati. Kalau saya buku ini Paling tidak kelihatannya begininya doang. Ya, kalau covernya doang mah. Kelihatan sampulnya doang. Lihat covernya dulu nih. Covernya aja sama kan. Ya, yang 22 bab itu paling tidak tadi ya kayak masdar terus ingat. Af'ala, ya coba af'ala yuf'ilu masdarnya apa? Af'ala yuf'ilu apanya masdarnya? Masdarnya. If'alan. Nah, itu udah harus di luar kepala. Paling tidak masdarnya dulu. Karena masdar itulah yang sering digunakan. Bahkan sudah menjadi ada yang sudah menjadi bahasa kita. Kayak islah gitu. Aslaha yuslihu islahan. Islam, aslama yuslimu islaman. Harus masdar. Harus ingat masdarnya. Enggak usah kamus, ini sudah ada di sini. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yufa'ilu Taf'ilan. taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu Mufa'alatan. ya. Nah, itu ada 3 sebetulnya pola masdarnya. Ada mufa'alatan, ada fi'alan, dan ada fi'alat. Makanya makasih di bawah bapak-bapak udah dibagiin ya tete. Dihafal. Daripada ngapal bikin yang lihat. Ya. Sampai berat sekali. Tafa'ala ya tafa'alu, Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. fa'ulan. Tafa'ala ya tafa'alu. Apa sama tadi tafa'ulan Ustaz yang nanya? Ya kalau tadi kan tasdid, kalau sekarang panjang. Tafa'ulan. Tadi Iya. tafa'ulan. Ya, jadi ini nanti untuk praktek latihan baca Arab gundul, Ini banyak banget kan jawabannya. kembali dikuasai lagi tentang bab-bab tasrif tadi ya. DS-nya loba. Kemudian li-nya jamid ya, al-ilmi. Nah, kalau al-ilmi baru masdar, Bu, ya. Karena dia dari sulasi mujarrad bab 4 alima ya'lamu ilman. Alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun ulima yu'lam. Ya. Nah, itu penentuan sigot. Nah, berikutnya itu penentuan irob itu. Irob kan. Berarti yang 5 soal ini ya, jawabannya 5 lembar. Ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Dihafal. Di luar kepala aja. Itu di luar beneran kan kalau gitu nanti. Ya, sebenarnya udah bisa. Tadi kan udah praktek ya, yang sebelumnya udah bisa. Tinggal untuk meyakinkan bagaimana tulisannya dalam pengiroban. Makanya di sini sengaja dikasih contoh filun madin dan sebagainya. Tapi kayaknya tulis aja. Maf'ul fi zarfu zaman mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sama kayak tadi. Iya. Tapi kalau ditulis jadi terampil, kalau di awang-awang kesannya bisa padahal belum. Jadi
Ya kalau udah paham bisa, Bu. Udah paham ya, mana kedudukan i'rabnya apa, lalu hukumnya apa, apakah marfu mansub majrur, lalu tandanya apa. Ya, kalau misalnya tandanya bukan tanda asli, berarti apa alasannya? Begitu aja i'rab. Ya, nggak usah pusing-pusing, gitu aja i'rab. Kalau kita punya kesungguhan untuk bisa, insya Allah. Ya. Nah itu latihan yang di bawah itu ada 5. Ya. Terserah mau ditulis semua silakan atau mau ditulis secara lisan. Yang penting misalnya tahu ini fa'il ini. Enggak harus ditulis semua karena yang penting kalau kita tahu ini fa'il ya sudah pasti marfu. Lalu tandanya harus tahu apa tandanya. Oh, atau ditulis kalimatnya, terjemahnya sama kedudukannya ya. Iya. Secara ringkas juga boleh. Ya. Jadi yang penting ditulis dengan syakal harokat. Ya, lalu terjemahnya apa? Ya, nah untuk menentukan sigotnya, Nah itu yang berat itu. Sigot sama binanya. Karena panjang. dilihat yang mustaknya saja. Kalau yang jamid kan tidak ada penjelasan. Oh iya. Iya. Ya. Atau kalau terlalu banyak, boleh dipilih saja dari setiap nomor itu hanya satu, misalnya sebutkan. Ya, kalau mau semua silakan. Yang tergantung semangat masing-masing. Kalau yang semangatnya tinggi, saya mau pokoknya semua yang mustaq tentuin silakan. Semangat tinggi Ustaz, karena betul-betulan dengan waktu. Ya, semangat tinggi juga harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk waktunya masing-masing. Ya. Mau belajar lagi jam 12 sudah nggak kuat otaknya. Pagi-pagi udah. Ya. Jadi nomor 1, misalnya ada di situ ada yasumu yang mau ditentukan sigotnya, yang yang mustaq, yasumu muslimuna juga mustaq, imanan mustaq, yuktirun. Saya baca jadi ini ya. Jangan dibaca ya, kalau dibaca udah jawabannya. Bukan yang tahu. Jadi kasih tahu. Aku udah nggak harokatin sih tadi, tapi berarti salah. Ya. Ini dilihat di kamus. Ini maknanya apa? Kan bisa aja yuktiruna, turuna, cuman dilihat maknanya mana yang sesuai. Ya, gitu. Nah, untuk i'rabnya minimal yang intinya. Misalnya tadi jaa fi'il madhi ma'lum. Ya. Muhammadun fa'il. Minimal ya itunya aja. Nanti untuk hukumnya itu sudah jelas, marfu'un gitu ya. Kalau mau ditulis semua silakan. Tapi paling minimal tadi Muhammadun fa'il. Sobahan Jorfu zaman. Ya, kalau jorfu zaman udah pasti maf'ul fi. Kalau maf'ul fi belum tentu jorfu zaman karena bisa jorfu makan. Kalau mau simpel ringkas. Ila urjar. Maktabati majrur bi ila. Wa harfu atfin atau qad utaukid. Futiha fi'il madhi majrur. Babu naibul fa'il. Suma harfu atfin. Qara'a fi'il madhi majrur. Kitaba maf'ul bi. Dahila jarfu makan. Jarfu makan. Maktabati tadi kalau mau ditambah mudah boleh. Kuban maf'ul li ajri huruf jar ilmi majrur bi ila
Billy. Oh Billy, Bilami bukan Billy. Kalau summa kan ya, summa. Harfu atfin, huruf atop. Oh, Jadi itu aja kalau kita mau ringkas. Ya, semangat tinggi tapi waktu nggak ada ya udah. Ringkas aja. Contohnya apa? waktu banyak sama enggak. Waktu banyak tapi semangat kurang ya sama. Aduh, tas perjuangan, tas mau kesini, tas. Yang penting bisa ya. Sebenarnya mudah, yang di bawah itu mana-mananya sederhana, mudah. Tentang saum Ramadan, tentang tahiyatul masjid, tentang pembagian hadiah, zakat fitrah, menghafal Quran. Bahasanya tidak sulit. Akhirnya lihat Twitter ulama-ulama. Ustaz, kalau setelah wa, fiil yang berikutnya harus sama dengan yang awal. Iya. Kan yasumuna berarti wa yaftiruna. Sama apanya maksudnya, Bu? Fiil-fiilnya. Kalau wa harfu atfin itu. Tapi bentuk fiilnya boleh berbeda ya. Misalnya di awal Maksudnya? kalimatnya fiilnya maklum, terus ada wau, ada wa. Setelah wa-nya bentuk fiilnya harus sama nggak sama yang awal? Nggak harus sih, nggak harus sama dari segi maklum majhulnya, bisa beda. Oh boleh. Kecuali kalau filenya sama. Bisa banyak. Kalau itu Ya kalau fa'il berarti kan wa-nya untuk fa'il. Pak ya enggak, maksudnya waw yang mana, waw atop Oh, atau atau- ya kalau fa'il dari dua fi'il tersebut sama ya harus sama-sama maklum. Oh harus sama-sama maklum. Iya, misalnya yarji'u Ahmadu wa yajlisu, kan fa'ilnya sama Muhammad. Iya. Oh iya benar-benar. Tapi kalau di sana maklum di sini majhul nggak bisa ya? Bisa aja, berarti kan fa'ilnya beda. Yang satu disebutkan fa'ilnya, yang satu tidak. Oh. Fa'ilnya, kalau fa'ilnya beda bisa beda maklum majhul. Kalau fa'ilnya sama ya harus sama-sama maklum. Oh. Jadi atof itu kan dia sama dalam hal apa aja sih kan? Fiil sama fiil misalnya before dan after. Fi'il dengan fi'il ya. Terus fa'ilnya sama. Ya. Atau fa'ilnya berbeda boleh berarti Boleh. maklum majhul. Oh, madi mudhari bisa juga gitu. Madi mudore, kalau fa'ilnya sama harus sama-sama mudore. Apa namanya? Kadang bisa berbeda antara madi mudore. Kalau filenya sama misalnya dia telah anu. Fa'ilnya sama juga kalau objeknya beda bisa beda. Misalnya dia melakukan yang ini sekarang, tapi melakukan yang lainnya lagi sudah lewat lampau. Jadi bisa jadi berbeda. Boleh. Begitu? Boleh. Oh iya. Oh Ya, iya. kalau objeknya sama, tidak mungkin dalam waktu berbeda Iya. dilakukannya. Iya benar. Gitu. Iya benar. Ya. Yang jelas harus sama-sama fi'il atau harus sama-sama isim gitu, Bu. Iya iya. Ya, jadi mengatopkan isim ke isim lagi, fi'il ke fi'il lagi, jumlah ke jumlah lagi. Kalau tadi kan yang hot itu